Ibrani 9 ayat 11-12, dikatakan di sini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal yang baik yang akan datang. Dari kemah yang lebih besar dan, apa? Bait suci yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia artinya bukan yang dari dunia ini. Terjemahan lebih baik, bukan dari ciptaan. Bukan dengan darah domba jantan atau anak lembu. Melainkan dengan darahnya sendiri. Ia telah masuk satu kali ke mana? Ke dalam tempat yang kudus, saya membaca dari KJV yang lebih akurat. Satu kali ke tempat yang kudus. Setelah mendapatkan penebusan yang kekal bagi kita. Jadi pada waktu imam masuk ke bilik suci dari bait suci dan memercikkan darah. Itu melambangkan bahwa Yesus membawa darahnya sendiri ke dalam bait suci. Dan jika kita berbuat dosa, dosa kita dipindahkan kepada Kristus. Dan Kristus yang membawanya masuk ke bait suci dengan kata lain, dosa kita tercatat di dalam bait suci. Tirai itu dengan kata lain, itu melambangkan kitab-kitab di surga. Apakah Tuhan di surga mempunyai catatan mengenai kehidupan kita? Apakah Dia mencatat kata-kata kita? Yesus berkata di Matius 12, bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan disalahkan. Apakah Dia mencatat segala perbuatan kita? Alkitab katakan, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Apakah Dia mencatat segala hal yang kita sembunyikan? Pengkhotbah 12 pada 2 ayat yang terakhir dikatakan bahkan segala hal yang tersembunyi akan dihadapkan dalam penghakiman. Dengan kata lain, Tuhan memiliki salinan atau catatan semua dosa, atau catatan dosa yang masuk ke dalam bait suci melalui darah. Nah, Anda jangan pikir bahwa hal ini menakutkan bagi Anda. Wah, dosa-dosaku tercatat di atas sana. Dengarkan, jika Anda sudah taruh dosa-dosa itu di bait suci melalui darah, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak taruh di bait suci, dengan bertobat dan mengakuinya ke dalam bait suci melalui darah, maka dosa-dosa itu masih ada pada diri kita. Jadi pastikan, kita datang kepada Yesus Kristus dengan berani. Dan kita kirim dosa-dosa kita ke dalam bait suci. Supaya saat itu dicatat di dalam kitab. Kata, sudah diampuni, tertulis di samping dosa-dosa itu pada kitab itu. Nah, pada waktu dosa-dosa itu dibawa masuk ke dalam bait suci. Bagaimana keadaan bait suci itu? Bait suci menjadi kotor oleh catatan-catatan dosa. Dosa-dosa itu memang sudah diampuni. Tetapi dosa-dosa itu tetap tercatat di dalam bait suci. Jadi apa yang harus diperbuat? Pada suatu saat nanti bait suci itu perlu diapakan? Bait suci itu perlu dibersihkan dari catatan dosa. Apakah orang berdosa itu sudah diampuni? Ya. Bisakah orang berdosa itu pulang dan tidur nyenyak? Tentu saja, orang berdosa itu bisa merasa lega. Karena dia telah menyerahkan dosa-dosanya kepada pembelanya di bait suci. Dan pembela telah menaruh dosa-dosa itu di bait suci, ditutup oleh darahnya. Itu kabar baik. Ya, ada yang mengatakan, orang-orang Advent itu tidak punya jaminan keselamatan. Sebab mereka percaya dosa-dosa mereka tertulis di surga. Ya, memang tertulis di surga, tapi sudah tertutup oleh darah Kristus. Yang sebenarnya justru itulah kabar baik. Anda tahu, jika dosa-dosa itu tidak berada di atas sana, di manakah dosa-dosa itu? Dosa itu masih di sini, lebih baik Anda kirim dosa-dosa itu ke sana. Itulah jaminan kita yang terbesar, lewat pertobatan. Dan lewat pengakuan, dan melalui percaya pada jasa Kristus. Jadi dengan kata lain, bait suci itu, walaupun dosa bukan milik bait suci. Dosa itu asing bagi bait suci. Bait suci menyerap dosa-dosa ini. Walaupun dosa-dosa ini bukan milik bait suci. Sama seperti Yesus mengambil dosa kita yang bukan miliknya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Nah, apakah orang berdosa dibersihkan pada upacara harian bait suci? Ya. Apakah bait suci dibersihkan pada upacara harian? Tidak. Melalui upacara harian itu bait suci menjadi kotor. Jadi apa yang harus dilakukan pada bait suci? Bait suci perlu dibersihkan. Apakah Alkitab berbicara tentang pembersihan bait suci? Mari kita baca Daniel 8 ayat 14 yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Daniel 8 ayat 14 berkata, maka ia menjawab kepadaku, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan, apa? Tempat kudus itu akan dibersihkan. Dan bait suci yang manakah ini? Itu adalah bait suci yang di surga, kita sudah pelajari pada seminar sebelumnya. Perhatikan juga di Ibrani 9 ayat 23. Ayat ini memberitahukan bahwa ada sesuatu di surga yang dikotori, yang perlu dibersihkan. Ibrani 9 ayat 23 dikatakan, itu sebabnya perlu bahwa benda salinan yang ada di sorga haruslah ditahirkan oleh ini, darah kurban. Tapi benda-benda sorgawi sendiri oleh kurban yang lebih baik daripada ini. Apakah bait suci di dunia dibersihkan oleh kurban, oleh darah hewan, yang dicurahkan? Ya,
Haruskah benda-benda surgawi dibersihkan oleh darah yang lebih baik daripada darah yang dipakai untuk membersihkan bait suci dunia masa perjanjian lama? Tentu saja. Nah, kapankah bait suci itu dibersihkan? Bait suci itu dibersihkan sekali setahun, yang dikenal sebagai Hari Pendamaian atau Hari Grafirat. Jadi kita perlu mencermati upacara dari Hari Pendamaian ini. Sesuai Imamat 16 ayat 7 pada Hari Pendamaian, 2 ekor kambing dipilih. Kemudian dibuang undi. Yang satu akan menjadi kambing untuk Tuhan. Sedangkan yang kambing lainnya akan menjadi kambing yang akan dihalaukan, atau untuk Azazel. Marilah kita baca di Imamat 16 ayat 7. Imamat 16 ayat 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan dan membawanya ke hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi, ada 2 ekor kambing, satu untuk Tuhan, dan yang satu untuk Azazel, dan keduanya dibawa ke pintu kemah pertemuan. Nah, ada orang bertanya, mengapa hal ini harus dibuat demikian? Mengapa harus ada satu kambing untuk Tuhan dan satu untuk Azazel? Nah, kambing untuk Tuhan tujuannya adalah untuk membersihkan bait suci. Kita perlu lebih dulu memahami hal ini. Nah, dosa-dosa siapakah yang akan terlihat pada hari pendamaian? Apakah dosa-dosa semua orang-orang fasik akan terlihat di hari pendamaian? Dosa-dosa siapa sajakah yang terlihat untuk dipertimbangkan di pendamaian? Hanya dosa-dosa yang selama 1 tahun itu telah apa? Telah dibawa masuk ke bait suci melalui darah. Dan mungkin ada yang berkata, mengapa Tuhan harus memeriksa catatan di bait suci surgawi? Bukankah Dia telah mengampuni dosa orang berdosa ketika Dia akui dosanya dan bertobat dan percaya pada jasa Kristus? Apakah itu belum cukup? Coba saya jelaskan. Apakah semua orang Kristen benar-benar Kristen yang sejati? Apakah ada Kristen yang palsu? Jika Anda tidak percaya, saya berikan beberapa contoh. Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apakah mereka orang-orang Kristen? Tentu saja. Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Banyak yang berseru kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Dan Yesus akan berkata, ya, terima kasih sudah memakai namaku. Marilah, kalian adalah milikku. Tidak. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah Alkitab katakan bahwa bahkan ada pelayan-pelayan yang menyamar sebagai hamba Tuhan yang benar? Tentu saja. Apakah Alkitab katakan bahwa ada gandum dan lalang di jemaat? Tentu saja. Apakah Alkitab katakan bahwa pukat Injil akan mengumpulkan ikan yang baik dan yang buruk? Dan mereka perlu dipisahkan, maksudnya ini adalah penghakimannya. Apakah Alkitab katakan bahwa ada anak darah yang bijak dan juga yang bodoh? Apakah semuanya itu mengaku sebagai orang Kristen? Ya, sebab semuanya membawa lampu yang melambangkan Alkitab, dan mereka semua punya sejumlah minyak. Jadi apakah ada orang-orang yang mengaku percaya Yesus Kristus, tetapi mereka adalah penganut yang palsu? Tentu saja. Haruskah Yesus membawa nama-nama itu ke penghakiman untuk membuktikan siapa yang benar-benar bertobat dari dosa-dosanya, dan mengakui dosa-dosanya dan percaya pada jasa Yesus? Dan kehidupan mereka menunjukkan bahwa imannya hidup. Benar atau tidak? Tentu saja. Dengan kata lain, tujuan penghakiman adalah untuk menyatakan apakah pertobatannya benar-benar murni atau tidak. Hanya mereka yang mengakui nama Yesus Kristus yang akan diperiksa semasa tahap masa penghakiman ini, sebab seperti yang saya sudah katakan, pada waktu Yesus datang, Dia akan membawa mereka pulang. Jadi sangatlah penting dipastikan siapa yang layak dibawanya pulang. Dia harus menyatakannya kepada alam semesta, inilah milikku. Dia akan membuka catatan-catatannya dan Dia akan menunjukkan apakah mereka itu murni atau tidak. Dan para makhluk surga akan berkata, engkau benar dalam setiap keputusanmu. Mereka ini benar-benar yang murni, dan itu yang palsu.